Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Dimas, NRP 17, dengan dosen pembimbing Rengga Asmara Eskom OJA, akan membahas tentang constraint. Setelah menyelesaikan tujuan dari materi kali ini adalah agar mahasiswa dapat memahami definisi dari constraint, dapat membuat constraint, dan juga dapat melakukan pemeliharaan terhadap constraint. Definisi constraint. Constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari satu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel yang lain. Misal, terdapat keterkaitan antar tabel departemen dengan tabel pegawai, di mana pada tabel pegawai menyimpan informasi pada nomor departemen yang juga terdapat pada tabel departemen. Jika baris dengan nomor departemen 10 akan dihapus dari tabel departemen, sedangkan terdapat data pegawai yang bekerja pada departemen tersebut, maka dengan adanya constraint antara dua tabel, penghapusan tersebut tidak bisa dilakukan. Oracle menyediakan beberapa tipe constraint berikut, yaitu not null, yang pertama, yang kedua unique, yang ketiga primary key, keempat foreign key, dan yang terakhir adalah check. Contoh penulisan sintaks constraint adalah sebagai berikut: creatable, schema, table, column, data type, default ESBR, column constraint, table constraint, dan diakhiri dengan yang kurung. Constraint not null. Suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi nilai null atau kosong. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primer atau primary key otomatis tidak boleh null. Contohnya dalam gambar di bawah ini. Pada kolom last name telah didefinisikan sebagai constraint not null, sehingga pada kolom last name ini tidak boleh kosong. Begitu juga dengan hire date dan departemen ID. Maksudnya pada departemen ID tidak ada constraint not null, sehingga pada salah satu kolomnya boleh tidak diisi nilai atau kosong. Contoh penggunaan constraint not null: creatable employee, employee ID, number, last name, varchar, not null, salary, number, commission PCT number, hire date, constraint, EMP hire date, NN, not null. Pada blok kode ini, last name merupakan constraint not null yang sudah diberi nama otomatis oleh sistem, sedangkan pada EMP hire date adalah constraint not null yang diberi nama oleh user sendiri. Constraint unique. Constraint unique mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unik. Ilustrasinya adalah pada gambar di bawah ini. Pada kolom employee, pertama dimasukkan employee ID 208 dengan nama Smith dan emailnya adalah Smith. Namun, untuk yang kedua kalinya akan dimasukkan dengan data Smith dan dengan nama Smith dan email Smith. Hal ini tidak diperbolehkan karena last name bertipe unik. Berarti tidak boleh ada data yang sama. Contoh blok kode untuk penggunaan tabel pada slide sebelumnya adalah dengan creatable employee, employee ID number, last name varchar not null, email varchar, salary number, commission PCT number, hire date not null.
dan constraint mp email event unique. Selanjutnya constraint primary key. Constraint primary key membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi suatu baris data menjadi unik. Untuk penggunaan constraint primary key adalah dengan create table department, department ID number, department name varchar, constraint department name not null, manager ID number, location ID number, constraint department ID pk, primary key department ID. Berarti nama constraint-nya adalah department ID pk yang mengacu pada kolom department ID. Dan ini adalah contoh ilustrasi penggunaan constraint primary key. Saat akan ditambahkan data yang berisi nul tidak boleh, dan juga apabila ditambahkan data departemen ID yang nilainya 50 tidak boleh, sebab pada tabel sudah ada departemen ID yang bernilai 50. Constraint foreign key. Foreign key constraint didefinisikan pada satu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key. Ilustrasinya adalah seperti di gambar di bawah ini. Pada departemen ID tidak ada nilai 9. Namun, user ingin menambahkan data yang mempunyai foreign key 9. Hal tersebut tidak diperbolehkan sebab pada kumpulan kolom di departemen ID tidak terdapat nilai tersebut. Keyword dari constraint foreign key. Berikut adalah beberapa keyword yang ada pada constraint foreign key. Yang pertama, foreign key mendefinisikan kolom yang ada pada tabel anak. Reference untuk mengidentifikasi tabel dan kolom dalam tabel induk. On delete cascade untuk penghapusan baris dependent dalam tabel anak pada saat sebuah baris pada tabel induk dihapus. On delete set null mengkonversi dependent foreign key ke nilai nul. Constraint check. Constraint check digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh tiap baris data dalam tabel. Contoh penggunaannya adalah salary number, constraint emp salary min, check salary lebih besar 0. Hal ini berarti dalam tabel salary nilainya harus lebih dari 0. Menambahkan suatu constraint. Untuk menambahkan suatu constraint digunakan perintah alter table. Cara penulisannya alter table nama table, add constraint, nama constraint, tipe, dan nama kolomnya. Misalnya untuk menambahkan constraint foreign key pada tabel employee yang menunjukkan bahwa data manager harus valid atau berasal dari tabel employees, yaitu dengan alter label employees add constraint emp manager k, foreign key manager ID, reference employees employee ID. Cara untuk menghapus constraint. Untuk menghapus suatu constraint juga digunakan perintah alter table dengan cara alter table nama table, drop constraint, nama constraint-nya, tipe, dan kolom. Selanjutnya mendisable constraint. Untuk menonaktifkan constraint digunakan klausa disable. Pilihan cascade digunakan untuk mendisable dependent integrity constraint. Misalnya alter table employees disable constraint emp id pk cascade. Untuk mengenable atau mengaktifkan kembali constraint digunakan dengan klausa enable. Misalnya alter table employees enable constraint emp id pk.
Cascading constraint. Klausa cascade constraint digunakan dengan klausa drop column. Klausa cascade constraint menghapus semua referential integrity constraint yang merefer ke primary dan unity yang didefinisikan pada kolom yang dihapus. Untuk menampilkan tabel user constraint yang digunakan untuk menyimpan informasi tentang constraint, yaitu dengan cara misalnya select constraint name, constraint type, search condition from user constraint where table name sama dengan employee. Menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu constraint, yaitu dengan cara select constraint name, column name from user const column where table name sama dengan employee. Berarti dalam kode blok ini digunakan untuk menampilkan constraint yang berhubungan dengan tabel employee. Demikian video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.